warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan pemutaran video pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna daripada makhluk Allah yang lainnya. Lahir di dunia dengan akal, panca indera, serta hati nurani, yang mana dengan adanya akal yang sempurna dan juga hati nurani yang dimiliki oleh setiap manusia dapat berkembang dengan mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Bisa menikmati apa yang telah Allah ciptakan di dunia hingga manusia dapat terus maju dan berkembang sesuai dengan apa yang diusahakannya. Oleh karena itu, manusia yang hidup di dunia ini perlu untuk selalu belajar agar tidak terbawa pada hal yang tidak baik. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bersama akan membahas tentang materi kewajiban menuntut ilmu, di mana pada bab ini terdapat dua subbab yang harus kita bersama bahas. Yang pertama ada pentingnya menuntut ilmu menurut Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan juga hadis. Dan yang kedua, materi kedudukan orang yang menuntut ilmu berdasarkan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga hadis. Namun dalam video ini kita akan membahas pentingnya menuntut ilmu berdasarkan Quran Surat At-Taubah dan juga hadis. Namun sebelumnya kita baca bersama dulu Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fit-dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Asbabun nuzul dari penjelasan Quran Surat At-Taubah ayat 122 diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ikrimah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam keras orang-orang yang tidak menyertai Rasulullah dalam peperangan. Dengan diturunkan Quran Surat At-Taubah ayat ke-39 yang artinya, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Ketika itu, orang-orang munafik berkata, "Celakalah orang-orang padang pasir yang tidak ikut berperang," padahal mereka sedang bertugas mengajar agama. Maka Allah menurunkan Quran Surat At-Taubah ayat 122 ini sebagai jawaban atas perkataan orang-orang munafik. Ayat 122, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita semua bahwasanya sebagai umat Islam wajib untuk mendalami ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Di ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban dalam berjihad, baik berjihad dalam menuntut ilmu pengetahuan atau berjihad untuk
kelangsungan ajaran agama dan kemajuan kehidupan umatnya. Karena menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama merupakan sebuah perjuangan yang mana juga membutuhkan kesabaran, pengorbanan, baik pikiran, tenaga, dan juga harta benda. Di dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar umat Islam senantiasa dapat mengatur strategi dalam perjuangannya dengan membagi tugas. Seperti dalam tafsir Al-Maghribi disebutkan bahwasanya berperang merupakan fardu kifayah, bukan fardu ain, sehingga jika sudah ada yang berangkat berperang, maka sebagian yang lainnya tidak perlu mengikuti. Di dalam kehidupan manusia terdapat sumber yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, umat Islam harus senantiasa mempelajari Al-Quran, tidak hanya dibaca saja, namun dikaji kandungannya, diamalkan, dan juga diajarkan kepada orang lain, agar ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui ajaran-ajaran agama Islam, yang mana yang dihalalkan dan yang mana yang diharamkan, mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan. Oleh sebab itu, setiap umat Islam harus terlibat dalam gerakan pemberantasan kebodohan, baik menjadi pengajar, pelajar, pendengar, atau pencinta ilmu, seperti dalam hadis riwayat Baihaqi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdirrahmani bin Abi Bakrata an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlika. Rawahu Baihaqi. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu orang pandai, pelajar, pendengar, atau pencinta ilmu, dan janganlah kamu menjadi orang kelima, sebab kamu akan binasa. Hadis riwayat Baihaqi. Dari penjelasan hadis sebelumnya, secara garis besar, hadis tersebut menunjukkan bahwasannya sangat wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mencari ilmu, karena ilmu merupakan suatu hal terpenting dalam menjalani hidup. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Dan dengan berilmu, kita jadi mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dan berikut adalah hadis riwayat Ibnu Majah tentang kewajiban mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wati'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil hanaziril jauhar wal lu'lu'a wad dahaba. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada selain ahlinya seperti mengalungi babi dengan permata, mutiara, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya ajaran Islam mewajibkan kepada setiap penganutnya untuk menuntut ilmu. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Telah dibebani tanggung jawab yang besar untuk mengelola bumi. Oleh karenanya,
manusia dibekali dengan 3 indera, yaitu indera zahir, indera batin, dan juga indera kolbu. Ketiga indera itu merupakan sarana transformasi ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat mengenal dirinya, penciptanya, dan juga alam lingkungan di sekitarnya, agar manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, ilmu dapat membentuk sikap dan sifat-sifat pada manusia. Karena itu, sikap atau karakter seseorang dapat menjadi gambaran pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya, pola pikir seseorang yang berpendidikan rendah akan berbeda dengan seseorang yang berpendidikan menengah. Nah, orang yang berpendidikan menengah akan berbeda juga pola pemikirannya dengan seseorang yang berpendidikan lebih tinggi, dan begitu seterusnya. Baik anak-anak, untuk penugasan pada minggu ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari sebuah artikel tentang kesuksesan seseorang. Kemudian berikan suatu analisis pada artikel tersebut dengan mencari tahu apa kiat-kiat sukses yang dilakukan oleh penulis artikel tersebut. Berikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang artikel yang sudah kalian temukan itu. Kali ini sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa